sekarang 22 tahun. Sekarang aku kuliah di Surabaya. Aku punya seorang kekasih yang bernama Linda. Aku kenal dengan Linda 1 tahun yang lalu. Linda ini anak dari orang yang begitu kaya. Linda ini punya ayah namanya Pak Herman. Umurnya sekitar 47 tahun. Pak Herman ini merupakan jajaran direksi di suatu perusahaan yang ternama. Pak Herman ini punya istri namanya Bu Ratih. Umurnya sekitar 37 tahun. Bu Ratih sangat cantik, rambutnya sebahu dengan tinggi badan sekitar 166 cm. Bu Ratih ini asli orang Manado. Orangnya putih, ramah, dan berwibawa. Kesibukan ibu pacarku ini hanya ibu rumah tangga saja. Dalam masa aku berpacaran dengan Linda, dibilang biasa-biasa aja. Tak pernah melakukan aneh-aneh, seperti anak-anak zaman sekarang. Karena Linda orangnya selalu memegang prinsip menjaga kehormatan keluarga. Linda anak tunggal. Dia mengizinkan aku untuk ke rumahnya hanya di malam minggu saja. Karena aku jarang ketemu dengan pacarku, aku pun sering keluar sama teman-temanku saja. Teman-temanku rata-rata anak orang kaya, jadi masalah uang bagi kami bukan masalah. Yang penting senang. Suatu hari, tepatnya hari Minggu sore, kami berempat pergi ke daerah Tretes dan berencana aku menyewa sebuah villa untuk bersenang-senang. Sesampainya di Tretes, kami segera mencari villa. Pandi dan Hadi bernegosiasi dengan penunggu villa. Tetapi di sebelah Hadi datang seorang perempuan paruh baya dengan berkacamata hitam. Yang sepertinya dia sudah terlebih dahulu bernegosiasi villa tersebut. Sambil menunggu mereka bernegosiasi, aku perhatikan wanita tersebut dari kejauhan. Dan sepertinya aku tak asing dengan wanita itu. Ternyata benar dugaanku. Aku tak percaya. Dia adalah Tante Ratih, mamanya Linda. Setelah itu, datanglah pemuda yang menghampiri Tante Ratih. Tapi aku tidak mengenal pemuda itu. Mereka nampak mesra sekali, karena tangan pemuda itu langsung menggandeng Tante Ratih. Timbul niatku untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan Tante Ratih datang ke villa. Akhirnya Tante Ratih pergi, dan ternyata pemuda itu sudah mendapatkan villa lain. Aku diam-diam mengikutinya, dan aku berpamitan pada temanku. Aku mau cari toilet. Ternyata mereka mendapat villa yang bersebelahan dari villa yang kita negosiasi tadi. Kemudian aku kembali lagi ke teman-temanku, dan kami telah sepakat dengan penunggu villa. Villa kami dengan villa yang ditempati Tante Ratih hanya dipisahkan oleh parkiran mobil. Setelah kami beristirahat sebentar, Pandi dan Hadi kemudian mencari teman di luar. Sambil menunggu mereka, aku iseng-iseng untuk keliling sekitar villa. Saat itu hari sudah mulai gelap sekitar pukul 6. Aku mencoba melihat dari samping mobil, memastikan apa yang dilakukan Mama Ratih di villa tersebut. Ternyata Mama pacarku yang kelihatan alim dan berwibawa, tak kusangka berselingkuh dengan pria lain yang umurnya lebih muda darinya. Tak lama kemudian, Pandi dan Hadi datang dengan membawa 2 teman ke villa. Kami pun mulai bersenang-senang sambil bernyanyi,
dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10. Andi sudah mulai masuk kamarnya. Aku keluar villa untuk mencari udara segar, menyalakan rokok dan duduk di teras villa. Kembali ku coba tengok villa sebelah, kelihatan lampunya masih menyala. Berarti mereka masih di villa tersebut. Lalu aku mencoba mendekati dan ku coba mengintip dari ventilasi jendela. Ternyata mereka berduaan. Akhirnya aku mencoba menghubungi HP Tante Ratih. Ku cari nomornya dan segera ku tekan dial dan terdengar nada panggil dari dalam villa. Tak lama kemudian Tante Ratih mengangkatnya. "Halo, iya, ada apa Dan?" Suara Tante Ratih sangat tenang. "Tante ada di mana sekarang?" tanyaku. "Apa Linda gak bilang sama kamu Dan?" "Hari ini Tante di rumah Nenek Linda di Semarang," kata Tante Ratih. "Nenek Linda lagi sakit Dan. Mungkin besok Tante baru pulang." "Emangnya ada apa Dan?" "Emang sakit apa Tan?" Aku balik tanya ke Tante Ratih. "Sakit jantung Dan, tapi udah mendingan kok." "Maaf Tante, Dani mau ngomong, tapi Tante jangan marah ya." "Iya ngomong aja Dan, Tante agak capek nih. Kalau mau ngomong aja," jawab Tante. "Oh maaf kalau Tante capek. Emang Tante habis ngapain?" tanyaku. Ini tadi habis mijitin Nenek Linda," jawab Tante Ratih kedengaran gugup. "Beneran nih Tante, masa orang sakit jantung minta dipijitin segala? Bukan mijitin yang lain kan?" tanyaku ke Tante Ratih mulai berani. "Maksud Dani apa ya? Kok gak percaya sama Tante?" "Maaf Tante, sebenarnya Dani sudah tahu kok kalau Tante sekarang gak di Semarang." "Apa maksud kamu Dan? Jangan sembarangan ngomong ya." Tante Ratih mulai sedikit marah. "Bukannya Tante sekarang berada di Villa Visero, villa nomor 208 dan bersama laki-laki yang bukan suami Tante," kataku. "Dan emang kamu di mana sekarang?" Tante Ratih mulai panik. "Temui saya di parkiran sebelah villa Tante, di dalam mobil Alphard putih," jawabku. "Kita bisa selesaikan masalah ini tanpa ada orang lain tahu Tante." "Baik Dan, tunggu sebentar, Tante akan keluar," jawab Tante mulai lemah. Tak lama kemudian Tante Ratih keluar dan menuju mobil. "Halo Tante, silahkan masuk mobil Tante." Tante Ratih kelihatan sangat cantik sekali. Dia hanya memakai baju tidur dan segera masuk ke mobil. "Dan tolong ya, kamu jangan buka rahasia ini," kata Tante Ratih memohon. "Jangan khawatir Tante, kalau sama saya semua aman." "Beneran ya Dan?" Tante mohon sambil dia memegang tanganku. "Pasti Tante, tapi apa Dan? Please Dan, Tante baru beberapa kali itu juga karena Tante terpaksa. Tante gak bisa menahannya Dan," katanya merajuk. "Tunggu dulu Tante, emang sama Om Tante kurang ya?" "Ya begitulah Dan, Mas Herman sebenarnya udah memenuhi kewajibannya. Tapi kamu tahu sendiri Dan, Ayah Linda sekarang udah gak muda lagi. Mestinya kamu paham Dan, makanya maklumi Tante. Itu Tante lakukan karena terpaksa. Kamu kan sudah dewasa kan Dan, mestinya kamu paham dengan semua ini. Paling tidak kamu sudah tahu alasan Tante seperti ini. Jadi tolong jaga nama baik Tante." "Baik Tante, Dani ngerti dan akan jaga rahasia ini. Tapi tergantung sih," kataku. "Tergantung apa Dan? Kamu minta imbalan apa? Uang
Oke, besok tante transfer ke rekening kamu, kata Tante Ratih dengan paniknya. Kalau itu papa saya aja bisa ngasih tante. Ya terus kamu mau minta apa Dani? Tanya Tante Ratih. Jadi gini tante, aku kan udah lama nih pacaran sama Linda. Tapi hanya gitu-gitu aja, katanya mau minta lebih gak boleh sama mamanya. Aku sih kepingin kayak yang dilakuin tante dengan pemuda itu, kataku pada Tante Ratih. Apa katamu Dan? Enak aja, anakku memang harus bisa jaga diri dong, kata Tante Ratih dengan nada tinggi. Ya udah, kalau memang Linda masih Grace, tentunya tante tahu dong kalau aku juga udah dewasa. Aku juga kepingin dengan yang gituan. Kalau sama anaknya nggak boleh, ya sama mamanya juga gak apa-apa. Toh juga masih sangat cantik, kataku sedikit mulai memancing. Wah, kamu mulai kurang ajar Dan. Mulai besok kamu gak usah hubungan lagi dengan anakku. Ya udah, mulai besok juga aku pastikan ada berita di koran. Istri direksi perusahaan di Surabaya berselingkuh di Villa Verios, kataku dengan santai. Jangan dong. Oke deh, kamu tetap boleh kok sama anak tante. Dan kalau memang ingin yang tadi, tante juga gak keberatan kok, katanya. Akhirnya Tante Ratih pun mengalah. Emang tante benar-benar mau sekarang? Udah gak usah banyak tanya, tante tunggu di villa. Tapi biar tante suruh pulang teman tante dulu. Nanti kamu nyusul kalau dia udah pulang. Tante langsung keluar mobil dan menuju villanya. Kulihat jam sudah pukul 11:30 malam. Tak selang lama keluarlah seorang pemuda dari villa Tante Ratih. Aku pun segera masuk ke villa Tante Ratih. Kulihat Tante Ratih sedang duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya. Gak usah dandan tante, sudah cantik kok, kataku memuji kecantikan Tante Ratih. Emang masih cantik Dan? Tanyanya. Gak ada untungnya aku bohong tante. Sudah lama juga aku mengagumi kecantikan tante. Tante masih kelihatan cewek, jawabku. Aku pun sering kebayang-bayang tante, sahutku lagi. Ya udah, kenapa harus dibayangin? Sekarang orangnya ada di depan kamu, Tante Ratih sambil tersenyum. Dia pun berdiri dan berjalan ke arahku. Sejak kejadian itu, hubunganku dengan Tante Ratih semakin baik dan tidak jarang kami mengadakan janjian untuk ketemuan. Pastinya di luar sepengetahuan Linda. Itulah kisahku pacaran dengan anak orang kaya dan mamanya yang kelihatan ramah berwibawa.